Hai, ketemu lagi di ruang kolaborasi bersama kelompok B2. Baik, dalam tayangan video kali ini akan menyampaikan hasil diskusi dan presentasi kelompok kami di ruang kolaborasi modul 3.2 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan anggota kelompok, Herdi Yudi Rahman dari SMK Negeri 1 Majalengka, Dodi Wahyudin dari SMP Negeri 2 Malausma, dan Indra Setiawan dari SD Negeri Majalengka Wetan 8, calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator pembelajaran, Ibu Sartika Ungu Apfana, SPD, MPD. Pengajar praktik, Bapak Irwan Nugraha Riansyah, SS, MPD. Dalam diskusi ruang kolaborasi modul 3.2 ini kami pilih untuk identifikasi aset atau modal di sekolah di SMK Negeri 1 Majalengka. Jalan Raya Tonjong nomor 55, Inang Raja, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan kode pos 45476. Pada sesi pembelajaran 3 kali ini, kami masuk pada ruang kolaborasi. Bekerja sama dengan peserta lainnya dalam menyelesaikan tugas kelompok dan mempresentasikannya dengan fasilitator, dan hasil diskusi ini adalah pemetaan atau identifikasi aset sumber daya yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Majalengka. Saat ini kita masuk pada modul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Di SMK Negeri 1 Majalengka, sumber daya sebagai kekuatan akan banyak dieksplorasi ke dalam pembahasan 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ketujuh modal aset ini selaras dengan Standar Nasional Pendidikan, SNP, terutama pada standar sarana dan prasarana, modal fisik dan modal lingkungan, alam, standar pendidik dan kependidikan, modal manusia dan modal sosial, standar pembiayaan, modal finansial, dan standar pengelolaan pendidikan, modal politik, modal sosial. Untuk modal manusia, 1. Kepala sekolah, 2. Pengawas, 3. Komite sekolah, 4. Murid sebanyak 2.524 orang, dengan rincian tingkat 10 sebanyak 848 orang, tingkat 11 sebanyak 838 orang, tingkat 12 sebanyak 838 orang. 5. Guru dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2, sebanyak 133 orang, dengan rincian pendidik, PNS 93 orang, P3K 20 orang, honorer 20 orang. 6. Tenaga kependidikan dan peserta didik, PNS 4 orang, honorer 26 orang. 7. Pustakawan, 8. Petugas kebersihan 7 orang, 9. Satpam 6 orang, 10. Masyarakat sekitar lingkungan sekolah, 11. Stakeholder. Untuk modal sosial, 1. Asosiasi institusi, lembaga terdiri dari pasangan dunia industri untuk 7 program studi peminatan. 2. Puskesmas. 3. Babin Kamtipmas. 4. Pemerintah desa, kelurahan. 5. Pemerintahan kecamatan. Dengan luas lahan 4 hektar, masa bangunan 5.806,03 meter persegi terbagi menjadi beberapa masa gedung, dengan sarana dan prasarana terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakasek kurikulum, ruang wakasek humas dan hubin, ruang wakasek SDM, ruang wakasek kesiswaan, ruang wakasek sarpras, ruang kelas, ruang guru, gedung administrasi, perpustakaan, laboratorium PIPAS, laboratorium komputer, bengkel praktik teknik mesin, bengkel praktik teknik otomotif,
Bengkel Praktik TBSM, Bengkel Praktik Teknik Tenaga Listrik, Studio Gambar atau Laboratorium Praktik Gambar DPIB, Laboratorium Praktik Teknik Komputer Jaringan, Laboratorium Praktik Rekayasa Perangkat Lunak dan GIM, Laboratorium Bahasa, Ruang BPBK, Ruang Server, Gedung Serbaguna, Aula, Gedung Pertemuan, Halaman Parkir Kendaraan Mobil, Tempat Parkir Motor Guru, Tempat Parkir Motor Staf dan Karyawan, Taman Sekolah, Gedung Koperasi, Ruang BKK, Teaching Factory, Ruang Business Center, Ruang Digital Marketing, Ruang Koperasi Siswa, Ruang Koperasi Pegawai, Ruang Sekolah Pencetak Kewirausahaan, Masjid, Kantin, Gedung Organisasi Siswa, Gedung PK, Ruang Studio Podcast, Pos Satpam, Pos Parkir, Lapangan Upacara, Lapangan Bola Voli, Lapangan Bola Basket, Lapangan Bola, Gedung Ganti Pakaian Siswa, Lapangan Parkir Motor Siswa, Gedung Genset, Toilet, Gedung Tim Kebersihan, Smart Farming atau Greenhouse, Gudang, Tempat Pembuangan Sampah Awal, dan Sumber Air. Infrastruktur alat transportasi mobil dan motor, saluran drainase, PLN, solar panel, Wi-Fi. Sarana pendukung, buku-buku, laptop, infocus, tablet, smart televisi, drone, kamera, AC, mesin-mesin kebersihan dan mesin-mesin peralatan bengkel praktik. Untuk modal lingkungan dan alam, terletak di jalur utama dan strategis untuk pengembangan pusat perkantoran. Udara masih segar dan bersih, ada kebun sekolah, berada di lingkungan yang datar dekat dengan pemukiman, pusat pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri Cicenang, SMK Korpri, pusat belanja UD, Pasar Cigasong, dekat dengan perkantoran pemerintah seperti Kantor Satpol PP, Kantor Penyuluh Pertanian, BP3K, Kantor Penyuluh Keluarga Berencana, Kantor Bapenda, Kantor Kecamatan Cigasong, Kantor Kejaksaan Negeri, dan di sekitar sekolah ada persawahan. Kondisi sekolah bersih, hijau, dengan taman sekolah yang asri, lahan yang luas. Untuk modal finansial, 1. Berasal dari dana bantuan operasional sekolah dari pusat, untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya operasional pendidikan daerah, BOPD, yang merupakan program pemerintah daerah provinsi untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan non-personalia yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk modal politik bagi pengelola sumber daya di sekolah merujuk pada kekuasaan, dukungan, dan pengaruh yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam lingkungan sekolah untuk mengelola sumber daya dengan efektif. Ini mencakup penggunaan kekuasaan politik, hubungan, dan keterampilan interpersonal untuk memperoleh dukungan, mengarahkan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Beberapa elemen modal politik bagi pengelola sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka meliputi hubungan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, keterampilan negosiasi, pengaruh politik, pemahaman kebijakan, kepemimpinan transformasional, responsif terhadap kebutuhan sekolah. Modal politik bagi pengelola sumber daya di sekolah dapat berperan penting dalam menentukan efektivitas kepemimpinan sekolah dan kualitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Untuk modal agama dan budaya, modal agama dan budaya bagi pengelola sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka merujuk pada penggunaan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan serta budaya dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di lingkungan sekolah. Beberapa elemen modal agama dan budaya bagi pengelola sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka: nilai-nilai etis, kepekaan budaya, respek terhadap keberagaman, kemitraan dengan komunitas keagamaan, integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum, penghargaan terhadap tradisi, pengelolaan konflik berbasis budaya. Modal agama dan budaya bagi pengelola sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat menjadi sumber kekuatan dan integrasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berbasis nilai, dan berorientasi pada pertumbuhan holistik siswa.
Baik, terima kasih rekan Herdi atas paparannya. Kita lanjutkan. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki di SMK Negeri 1 Majalengka, mengajak kita semua sebagai guru penggerak untuk senantiasa melihat sumber daya sebagai aset, kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haines 2016, yang memetakan 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Baik, kita bahas tentang bagaimana pemanfaatannya 7 modal tersebut di Sekolah SMK Negeri 1 Majalengka. Yang pertama, modal manusia. Pemanfaatan modal manusia dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Modal manusia merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu-individu dalam organisasi, termasuk staf pengajar, administrator, dan staf dukungan lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat pemanfaatan modal manusia dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka. 1. Pengembangan kurikulum yang relevan. Modal manusia yang berkualitas di SMK 1 Majalengka dapat membantu dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan industri, sehingga siswa akan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. 2. Pengelolaan kelas yang efektif. Guru-guru yang berkualitas di SMK 1 Majalengka dapat memberikan pengajaran yang efektif, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan keberhasilan akademik mereka. 3. Pengembangan siswa berbasis bakat. Modal manusia yang berkualitas dapat membantu dalam mengidentifikasi bakat dan minat siswa, serta menyediakan program pengembangan keterampilan yang sesuai untuk mempersiapkan mereka dalam bidang yang diminati. 4. Pengelolaan administrasi sekolah yang efisien. Staf administrasi yang terampil di SMK 1 Majalengka dapat membantu dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur sekolah dengan efisien, sehingga memastikan operasional sekolah berjalan lancar. 5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. Modal manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang disediakan oleh SMK 1 Majalengka, termasuk pengembangan program pembelajaran tambahan, bimbingan karir, dan layanan dukungan siswa. 6. Inovasi dalam pembelajaran. Guru-guru yang inovatif dapat menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, menggunakan teknologi pendidikan terbaru, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 7. Peningkatan reputasi sekolah. Dengan pemanfaatan modal manusia yang berkualitas, SMK 1 Majalengka dapat meningkatkan reputasi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam persiapan siswa untuk karir dan kehidupan setelah lulus. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, norma, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka, modal sosial dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan. 1. Keterlibatan komunitas sekolah. Modal sosial memungkinkan sekolah untuk terhubung dengan berbagai pihak di dalam dan di luar lingkungan sekolah, termasuk siswa, orang tua, alumni, stakeholder industri, dan masyarakat setempat. Keterlibatan ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan, saran, dan kontribusi dari berbagai pihak untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. 2. Kemitraan dengan industri. Melalui modal sosial, sekolah dapat membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan atau industri terkait, baik melalui kerjasama dalam pengembangan kurikulum, magang siswa, atau penyediaan sumber daya dan pelatihan. Ini memungkinkan sekolah untuk menyediakan pengalaman pendidikan yang lebih relevan dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan lebih baik. 3. Kolaborasi dengan institusi pendidikan lain. Modal sosial memungkinkan SMK Negeri 1 Majalengka untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan lain, baik dalam skala lokal, regional,
maupun nasional. Kolaborasi semacam ini dapat meliputi pertukaran sumber daya, peningkatan kompetensi staf, dan pengembangan program pendidikan bersama yang lebih bervariasi dan berkualitas. 4. Pendukung pengembangan siswa. Modal sosial memungkinkan sekolah untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan berbagai program pengembangan siswa di luar kurikulum, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, atau program pembinaan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat atau organisasi lokal. 5. Pengenalan dan penghargaan budaya lokal. Melalui modal sosial, sekolah dapat memperoleh wawasan dan dukungan dalam mempromosikan dan mempertahankan budaya lokal dan tradisi kearifan lokal di antara siswa. Ini dapat meningkatkan identitas dan rasa kebanggaan siswa terhadap lingkungan mereka. Dengan memanfaatkan modal sosial dengan baik, SMK Negeri 1 Majalengka dapat mengakses sumber daya tambahan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar sekolah, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan berkelanjutan. 4. Pendukung pengembangan siswa. Modal sosial memungkinkan sekolah untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan berbagai program pengembangan siswa di luar kurikulum, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, atau program pembinaan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat atau organisasi lokal. 5. Pengenalan dan penghargaan budaya lokal. Melalui modal sosial, sekolah dapat memperoleh wawasan dan dukungan dalam mempromosikan dan mempertahankan budaya lokal dan tradisi kearifan lokal di antara siswa. Ini dapat meningkatkan identitas dan rasa kebanggaan siswa terhadap lingkungan mereka. Dengan memanfaatkan modal sosial dengan baik, SMK Negeri 1 Majalengka dapat mengakses sumber daya tambahan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar sekolah, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan berkelanjutan. Modal fisik merujuk pada infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya fisik lainnya yang tersedia dalam lingkungan sekolah. Dalam konteks SMK Negeri 1 Majalengka, modal fisik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya sekolah. 1. Fasilitas pembelajaran. Modal fisik berupa ruang kelas, laboratorium, workshop, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran lainnya menjadi fondasi utama untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Fasilitas yang memadai dan lengkap memungkinkan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, mendukung pengembangan keterampilan praktis bagi siswa SMK Negeri 1 Majalengka. 2. Fasilitas penunjang aktivitas ekstrakurikuler. Fasilitas fisik yang ada di sekolah, seperti lapangan olahraga, ruang seni, dan studio musik, memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk pengembangan siswa di luar kurikulum akademis. 3. Sarana keselamatan. Modal fisik termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan siswa dan staf sekolah. Ini mencakup sistem keamanan, jalur evakuasi, peralatan pemadam kebakaran, dan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi semua anggota sekolah. 4. Fasilitas administratif. Modal fisik juga mencakup kantor administrasi, ruang guru, dan fasilitas administratif lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional sehari-hari sekolah. Fasilitas ini memungkinkan proses administrasi dan manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan data yang lebih efisien. 5. Fasilitas teknologi. Modal fisik juga mencakup infrastruktur teknologi, seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak pendukung pembelajaran. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Majalengka. 6. Fasilitas pemeliharaan. Pengelolaan modal fisik juga mencakup perawatan dan pemeliharaan fasilitas agar tetap dalam kondisi yang baik dan aman. Pemeliharaan yang teratur dapat memperpanjang umur pakai fasilitas dan mencegah kerusakan atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Pemanfaatan modal lingkungan dan alam dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk 1. Konservasi sumber daya alam.
Modal lingkungan dan alam memungkinkan sekolah untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya, seperti penghematan energi, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan kesadaran lingkungan di antara siswa dan staf. 2. Pendidikan lingkungan. Lingkungan alam di sekitar sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar yang berharga untuk mendukung pendidikan lingkungan. Guru dapat menggunakan lingkungan alam untuk mengajarkan konsep-konsep lingkungan, keanekaragaman hayati, dan praktik berkelanjutan kepada siswa. 3. Pengembangan program belajar di luar kelas. Lingkungan alam dapat menjadi lokasi untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas, seperti eksplorasi alam, kegiatan lapangan, dan observasi lingkungan. Hal ini memperluas pengalaman belajar siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan materi pembelajaran. 4. Ruangan terbuka dan rekreasi. Modal lingkungan dan alam, seperti taman sekolah atau ruang terbuka hijau, dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial bagi siswa dan staf sekolah. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental anggota sekolah. 5. Pengembangan keterampilan praktis. Lingkungan alam dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan keterampilan praktis, pembibitan tanaman, atau proyek penanaman pohon. Ini membantu siswa memahami konsep-konsep perawatan tanaman, keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan. 6. Memperkuat hubungan dengan komunitas. Pemanfaatan lingkungan alam juga dapat memperkuat hubungan antara sekolah dengan komunitas lokal, terutama dalam kegiatan sekolah terkait lingkungan. 7. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pengelolaan modal lingkungan dan alam dapat memungkinkan sekolah untuk mengembangkan infrastruktur berkelanjutan, seperti sistem pengelolaan air hujan, penggunaan energi terbarukan, atau pengolahan limbah organik. Ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Pemanfaatan modal finansial dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, antara lain: 1. Penyediaan sumber daya dan fasilitas. Modal finansial memungkinkan sekolah untuk membeli dan memperbarui peralatan pendidikan, buku teks, bahan ajar, dan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang memadai. 2. Pelatihan dan pengembangan staf. Sekolah dapat menggunakan modal finansial untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi staf dan guru, termasuk pelatihan terkait metode pengajaran terbaru, teknologi pendidikan, dan pengembangan profesional lainnya. 3. Program kurikuler dan ekstrakurikuler. Modal finansial memungkinkan sekolah untuk menyelenggarakan berbagai program kurikuler dan ekstrakurikuler, seperti kegiatan seni, olahraga, kompetisi akademik, dan kegiatan kewirausahaan yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 4. Pengembangan teknologi pendidikan. Modal finansial memungkinkan sekolah untuk memperbarui infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, komputer, dan perangkat lunak pendidikan, sehingga mendukung penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. 5. Pengembangan program kewirausahaan. Sekolah dapat menggunakan modal finansial untuk mendukung pengembangan program kewirausahaan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada siswa dalam mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha sendiri setelah lulus. 6. Pengelolaan operasional sekolah. Modal finansial juga sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah sehari-hari. Biaya utilitas, perawatan bangunan, dan kebutuhan administratif lainnya. Pemanfaatan modal politik dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, termasuk: 1. Pengaruh dalam pengambilan keputusan. Modal politik memungkinkan sekolah untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat distrik atau kabupaten. Ini dapat memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas sekolah diakomodasi dalam alokasi sumber daya dan kebijakan pendidikan. 2. Peran dalam pengembangan kebijakan sekolah.
Pemahaman yang baik tentang proses politik dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan politik dapat membantu sekolah dalam merumuskan kebijakan internal yang mendukung pengelolaan sumber daya yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. 3. Penguatan kedudukan sekolah dalam komunitas. Modal politik dapat membantu sekolah untuk memperkuat kedudukannya dalam komunitas setempat sebagai lembaga yang dihormati dan dipercayai, yang dapat membantu dalam memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya sekolah. 4. Ketahanan institusi. Dengan memiliki dukungan politik yang kuat, sekolah dapat meningkatkan ketahanan institusi mereka terhadap perubahan politik atau kebijakan, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang. Dengan memanfaatkan modal politik dengan bijaksana dan etis, SMK Negeri 1 Majalengka dapat memperkuat posisinya dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka sediakan bagi siswa. Pemanfaatan modal agama dan budaya dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 Majalengka dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, termasuk 1. Pembentukan karakter dan moral. Modal agama dan budaya dapat digunakan sebagai landasan untuk membentuk karakter dan moral siswa, serta mendorong praktik-praktik etika dan nilai-nilai yang positif dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Penguatan identitas sekolah. Modal agama dan budaya dapat membantu memperkuat identitas sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menganut nilai-nilai tertentu atau tradisi budaya tertentu. Ini dapat meningkatkan kebanggaan siswa, staf, dan anggota komunitas terhadap sekolah. 3. Pengembangan program kebudayaan dan agama. Sekolah dapat menggunakan modal agama dan budaya untuk menyelenggarakan berbagai program kebudayaan dan agama, seperti festival budaya, perayaan agama, seminar keagamaan, atau kegiatan lain yang memperkaya pengalaman belajar siswa. 4. Etika dalam pengelolaan sumber daya. Modal agama dan budaya dapat menjadi panduan etika dalam pengelolaan sumber daya sekolah, termasuk pemilihan keputusan, alokasi anggaran, dan praktik manajemen yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan modal agama dan budaya dengan bijaksana, SMK Negeri 1 Majalengka dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berbasis nilai, dan berorientasi pada penghormatan terhadap keberagaman. Ini akan memperkuat ikatan antara sekolah, siswa, staf, dan komunitas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya sekolah secara keseluruhan. Demikian penjelasan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Herdi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, barusan tadi kami ajak untuk menyimak penjelasan hasil dari kerja kelompok dan hasil presentasi kelompok B2 di ruang kolaborasi modul 3.2 tentang mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekolah SMK Negeri 1 Majalengka dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Sebagai closing statement dari saya, modal sumber daya sekolah adalah kunci dalam memberikan pendidikan yang bermutu dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Dengan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif, sekolah dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan jadilah agen perubahan bagi dunia pendidikan, untuk terus berkolaborasi, belajar dari pengalaman, dan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Salam bahagia, salam guru hebat, salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak, yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bye.